Baik, saya akan menjelaskan satu persatu bagian bahasa pemrograman Python sederhana, kuis cerdas cermat. Saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian fungsi dan kapan digunakan. Saya sudah menyiapkan pemrograman sederhana. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama saya akan menjelaskan dari awal. Di awal ini, di sini ada yang namanya print. Print ini berfungsi atau digunakan untuk mencetak atau menampilkan output ke layar. Jadi fungsi dari print ini adalah mencetak dan menampilkan. Lalu yang ini disebut dengan string atau teks. Jadi kalau seandainya kita mau isi teks apa yang kita isi di sini. Jadi ini tanda kutip ini adalah string. Nah, jadi di sini kita sudah menulis kuis cerdas cermat. Teks ini yang akan ditampilkan oleh print. Setelah kita menampilkan string, lalu kita akan mengisi variabel apa yang kita gunakan. Nah, variabel yang kita gunakan adalah soal kuis. Jadi soal kuis ini merupakan variabel. Nah, variabel yang menyimpan dari beberapa soal kuis. Nah, dan yang ini adalah simbol list dalam Python, yaitu struktur data yang dapat menyimpan banyak item. Jadi ini dia yang menyimpan banyak item dan dari pertanyaan atau variabel yang akan digunakan. Lalu item dalam list ini adalah dictionary. Jadi masing-masing dalam list ini adalah sebuah dictionary, yaitu pasangan key, value yang menyimpan informasi tentang ada pertanyaan, ada pilihan, ada jawaban. Jadi di pertanyaan ini berisi tentang jadi di kuis cerdas cermat ini kita menggunakan 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, di dalam listnya pertanyaan pertama ada ibu kota Indonesia adalah. Jadi dia akan menyimpan, lalu dia memiliki pilihan. Nah, kalau seandainya kita pilihannya ini ada sampai D, ada A Jakarta, B Surabaya, C Bandung, D Medan, dan jawabannya adalah A, dan seterusnya. Dan untuk pertanyaan yang kedua ada dia juga akan menyimpan kuis. Dia akan menyimpan pertanyaan kedua juga di dalam list. Jadi pertanyaannya, planet terdekat ke matahari adalah, dan pilihannya ada A Venus, B Merkurius, C Mars, D Bumi, dan jika jawabannya B, maka di sini ditulis B. Untuk pertanyaan ketiga, hasil dari 7 kali 8 adalah, di sini juga dikasih pilihan ada A54, B56, C58, D64. Dan jika jawabannya adalah B, maka ditulis B. Lalu pertanyaan berikutnya, bahasa pemrograman Python dibuat oleh siapa? Jadi pilihannya ada A Guido dan Van Rossum, B Dennis Ritchie, C Bajnesh, dan D James, dan jika jawabannya A, maka ditulis A. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ada sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft adalah, ada pilihannya A Linux, B Mac OS, C Windows, D Android. Dan jika jawabannya C, maka di sini adalah C. Variabel selanjutnya yaitu skor. Nah, skor ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai skor pemain atau peserta kuis. Nah, pertama, jadi skornya, jika skornya dimulai dari 0, berarti sebelum peserta menjawab skornya akan dimulai dari 0. Jadi ini fungsi dari skor ini. Nah, variabel skor digunakan untuk mencatat jumlah jawaban yang benar. Biasanya setiap kali peserta menjawab pertanyaan dengan benar, program akan menambahkan nilai pada skor. Nah, artinya jika jawaban peserta benar,
maka skor akan bertambah. Saya akan menjelaskan bagian ini for EDX. Nah, soal yang enumerate. Jadi ini berfungsi untuk memulai perulangan yang berjalan sebanyak jumlah soal yang ada di dalam list soal kuis. Jadi enumerate ini fungsinya untuk menghasilkan pasangan. Jadi dia yang menghasilkan pasangan dan jawaban mana yang benar. Nah, untuk IDX ini untuk menyimpan nomor soal. Karena soal kita cuma 5, jadi dia akan menyimpan nomor sampai 5. Dan selanjutnya fungsi dari ini untuk menampilkan nomor soal dan pertanyaan ke layar. Jadi f-string ini digunakan untuk memasukkan variabel ke dalam string, dan sedangkan ini membuat baris baru agar tampilan lebih rapi. Nah, jadi nanti outputnya akan lebih rapi. Nah, ini hasil dari ini, fungsi dari ini. Untuk yang ketiga, untuk selanjutnya for pilihan. Jadi fungsi ini untuk menampilkan setiap opsi jawaban dari soal. Misalnya kita list ada Jakarta, B Surabaya, C Bandung, D Medan. Dan pilihan itu merupakan variabel sementara yang menyimpan satu pilihan pada setiap putaran loop. Lalu fungsi dari print ini untuk menampilkan setiap pilihan jawaban satu persatu. Contohnya ada Jakarta, B Surabaya, C Bandung, D Medan. Fungsi dari ini juga untuk meminta jawaban dari pengguna, menunggu dan menginput, menampilkan dan menunggu pengguna memasukkan teks. Dan jika jawabannya A, B, C, D, teks petunjuk yang muncul di layar. Nah, sedangkan fungsi dari upper ini untuk mengubah input menjadi huruf besar. Jadi jika huruf kecil, dia akan tetap mengubah menjadi huruf besar. Tujuannya itu agar input bisa dibandingkan langsung dengan jawaban yang ada di soal. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan ini why. Nah, bagian validasi jawaban. Nah, ini untuk memastikan bahwa input penggunaan hanyalah huruf A, B, C, atau D. Nah, while ini berfungsi selama input tidak valid, bukan A atau D. Jadi perulangan akan terus berjalan. Jadi kalau input tidak valid, dia akan terus berulang dan akan menginput berulang ini. Why? Nah, bagian validasi jawaban. Nah, ini untuk memastikan bahwa input penggunaan hanyalah huruf A, B, C, atau D. Nah, while ini berfungsi selama input tidak valid, bukan A atau D. Jadi perulangan akan terus berjalan. Jadi kalau input tidak valid, dia akan terus berulang dan akan menginput berulang terus jika selama input tidak valid. Nah, ini fungsi dari print ini memberitahu pengguna bahwa input salah. Jadi jika jawaban dari atas kamu pilih B, C, nah input ini memberitahu pengguna bahwa input salah. Terus dan fungsi ini dan kita menginput jawaban A, B, C, D dan upper ini sudah saya jelaskan dari atas bahwa meminta ulang input dan langsung mengubah jadi huruf kapital. Dan ini semua adalah menentukan dan menampilkan predikat akhir berdasarkan skor. Jadi penjelasannya, jika skor 100 maka kamu mendapatkan sempurna, dan jika skor kamu 80 dan itu sangat baik. Dan jika kamu 69 dan kamu akan mendapatkan baik. Jika 45-9 itu cukup. Jika di bawah 40 perlu belajar lebih giat lagi.